What? Batal? Kita sholat bertiga, tapi yang ngaminin banyak. Calanang. Kataku sepelan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Tentunya masih menceritakan cerita misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah terbaru. Cerita ini ditulis oleh Nesya Fitri yang berjudul Si Manis Gunung Cikuray. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Bagaimana keseruan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Perkenalkan, namaku, panggil saja Nene, seperti teman-temanku biasa memanggilku. Kali ini aku mencoba menceritakan pengalamanku saat mendaki Gunung Cikuray bersama teman-temanku pada 6-8 Februari 2015 lalu. Sejujurnya selain tangisan si cantik dan senyuman manis bapak bersepeda ontel, ingatanku tentang pendakian itu sudah samar-samar. Namun karena dapat bantuan dari Mas Oki dan Mas Pei, temanku yang juga mendaki bersama saat itu, maka akan aku coba menceritakannya. Oh ya, beberapa nama aku samarkan karena beberapa alasan demi privasi kebaikan kita bersama. Oke, lanjut ke ceritanya. Tanpa terasa malam semakin larut. Sedang aku masih asik duduk di depan Lepi yang selalu menemaniku menjelajah dunia digital dengan informasi tanpa batasnya. Gunung Papandayan. Informasi itulah yang saat itu ku cari. Sebuah kebiasaan lama yang diajarkan oleh almarhum bapak mertuaku yang senang sekali naik gunung dan climbing, serta dialami oleh almarhum bapakku. Jadi tiap kali aku naik gunung atau sekedar jalan-jalan, aku pasti selalu mencari informasi tentang tempat yang akan aku datangi. Kala itu HP-ku berbunyi. Ada pesan masuk dari HP-ku. Dut, kayaknya kita nggak jadi ke Papandayan deh. Isi pesan itu yang ada di HP-ku. What? Batal? Sia-sia dong semua, batinku saat membaca pesan dari temanku itu. Yah, kenapa nggak jadi? Balasku setengah kesal, karena merasa semuanya akan sia-sia. Informasi yang ku cari di sela-sela waktu luangku, uang tabunganku yang habis untuk beli perlengkapan naik gunung, serta usahaku untuk merayu ibuku agar mengizinkanku pergi ke Garut. Kata Denny, Papandayan lagi ditutup. Besok deh kita jelasin. Mengesalkan sekali. Padahal aku sudah sangat berharap aku bisa hiking lagi setelah sekian lama tidak menjelajah kakiku di gunung. Padahal ingin sekali aku lihat lagi matahari keluar dengan malu-malu di balik lautan awan. Padahal hatiku ini sudah meronta untuk melepaskan kerinduan bernyanyi bersama bintang di depan api unggun yang memberikan kehangatan. Dan padahal lagi, tinggal 3 hari lagi, kita semua ingin itu dapat terwujud. Aku tutup lepiku dengan kesal dan beranjak tidur agar cepat ku dapati jawaban kenapa pendakian ini tiba-tiba dibatalkan. Woi, kenapa dibatalin? Tanyaku pada si Anam tanpa basa-basi saat aku tiba di kosannya. Anam dan Pai ngekos di satu rumah namun beda kamar. Karena kosan mereka
letaknya strategis, jadi bisa dijadikan base camp oleh teman-temanku. Papandayan ditutup karena ada relokasi pedagang, katanya kepadaku. 2,3 juta gue melayang, percuma dong buat beli peralatan kemarin. Tenang sih Mbak Nei, kita tetap pergi kok, jawabnya singkat. Ntar aja jelasin, tunggu yang lain. Males gue jelasin berkali-kali, kata si Anam. Pertanyaan dan jawaban yang sama selalu terlontar setiap kali temanku datang. Kita nggak jadi ke Papandayan, jadinya ke Cikuray, kata Anam setelah semua sudah berkumpul. Cikuray? Tanyaku serempak dengan Richard dan Jesse. Iya, Cikuray. Tinggal nyebrang doang kok. Sama-sama di Garut. Jawabannya enteng. Tapi mas, gila kali ya. Gue udah lama kagak hiking. Masa tahu-tahu Cikuray? Jawabanku setengah tak percaya. Acara pendakian kali ini merupakan pendakian pertama untuk Pei, Richard, Jesse, dan Oki. Walaupun bukan pendakianku yang pertama, namun terakhir kali aku menjejakkan kaki ke gunung adalah tahun 2005, alias 10 tahun yang lalu. Dan tiba-tiba sekarang, setelah semua tulang sudah susah diajak untuk kompromi, aku disuruh untuk hiking ke gunung yang bikin denggul pendaki berpengalaman sekalipun pingin nangis. Rasanya ingin sekali aku batalkan saja pendakian ini. Namun karena teman-temanku yang lain sudah kepalang tanggung ambil cuti kerja, dan sebagian juga sudah menghabiskan tabungan di toko perlengkapan camping sepertiku, akhirnya kami pun memutuskan untuk tetap pergi. Di tengah hiruk-pikuk rutinitas harianku, tak sempat lagi ku cari informasi tentang Cikuray. Satu-satunya hal yang ku ingat dari temanku yang pernah mendaki Cikuray adalah jangan ngecamp di puncak bayangan. Sampai akhirnya hari yang dinantikan pun tiba juga. Aku, Anam, Pei, Richard, Desi, dan Oki berangkat dari kosan dan janjian dengan Denny di terminal bus UKI. Denny mengajak 3 orang temannya, Andi yang akan jadi guide kita, serta Paras dan William. Selesai basa-basi dengan ketiga temannya Denny, sebelum bus berangkat, aku, Anam, Richard, dan Desi menyempatkan diri untuk mengisi perut terlebih dahulu. Sambil mengisi perut, aku dan Desi sempat membicarakan sikap William dan Paras yang aku anggap kurang ramah. Namun kami lebih memilih mengabaikannya dan berpikir karena baru kenal. Setelah mengisi perut dan membeli cemilan, kami langsung memasukkan barang-barang ke bus dan menunggu sebentar di dalam bus sebelum akhirnya bus itu melaju ke Garut. Ban bus yang berbenturan dengan lubang aspal membuat kepala Andri yang duduk di dekat jendela menyundul kaca dan menyadarkannya dari tidurnya. Aku kira hanya aku saja yang memingsankan diri selama perjalanan. Ternyata semuanya pada ketiduran. Woi bangun, kata Andri setengah terkejut. Kita udah kelewatan. Pom bensin udah lewat, lanjutnya. Satu persatu kita semua bangun dan buru-buru turun dari bus untuk tidak terlalu jauh kelewatannya. Hawa dingin Garut menyambut kami yang berjalan sempoyongan karena nyawa belum kumpul, tapi sudah dipaksa jalan. Penerangan jalan yang sangat minim menemani langkah kami menuju pom bensin, yang entah apa namanya aku pun lupa. Mas, apaan nih? Tanya si Oki ke Anam setelah kakinya menginjak kantong kresek. Anam memperhatikan sebentar. Itu tai Mas Oki.
Bukan Mas, kata Oki sambil menggesek-gesekkan kakinya ke aspal. Dilihatnya lagi bungkusan kresek itu. Tai bukan sih ini Mas? Tanya Mas Oki lagi. Iya itu tai. Iya beneran Mas, ini tai, katanya. Otomatis kita semua ketawa ngelihat kelakuannya. Begini dah kalau nyawanya belum kumpul semua. Udah dibilang tai masih gak percaya. Timbal si Richard yang masih tertawa ngakak. Setibanya di warung depan pom bensin, kami menghangatkan diri dengan kopi dan teh manis sambil sibuk sendiri-sendiri. Andri dan Denny mencari sopir mobil kol yang entah memang sudah dipesan atau memang sudah langganan. Anam dan Oki berniat mengejar waktu sholat Isya yang masih tersisa. Aku, Jesse, Pai, dan Rikat ngobrol. Sedangkan William dan Paras, entah apa yang mereka lakukan. Aku tak memperhatikannya. Ayo, itu supirnya sudah ada, kata si Denny. Entar dulu Mas, Mas Anam sama Mas Oki lagi sholat dulu, kata Pai. Kita taruh barang-barang dulu aja di bak, timbal si Andri. Tak berselang lama, kami dengar suara ketawa Oki dan Anam. Kan tadi udah kita intip ya Mas, masa masih salah? Sayup-sayup suara Oki terdengar mendekat. Iya ya, emang kita aja kali Mas yang ngaco, jawab Anam saat tiba di tempat kita menunggu. Kenapa sih? Tanyaku kepada mereka berdua. Ini loh Mbak, musolanya dikunci. Jadi kita mau sholatnya di luar gitu. Mas Anam sudah ngintip ke dalam biar tahu kiblatnya kemana. Tapi tahu-tahu dibilang bapak-bapak kalau salah kiblat. Iya Mbak, efek kecapean kali ya. Harusnya ke sana, malah jadi ke sana, jawab si Anam sambil memperagakan arah dengan tangannya. Ya udah, ayo naik biar cepat sampai di base, potong Denny yang sudah nangkring di atas pick up. Kami pun segera bergegas untuk naik. Aku berinisiatif untuk bertanya ke Paras dan William. Kalian duduk di depan saja biar nggak keanginan. Nggak usah, di belakang saja, jawab William dengan nada yang agak nggak enak didengar, sambil melengos ke arah Paras, seolah menegaskan ke Paras untuk duduk di belakang. Sial nih bocah, aku ngebatin seperti itu. Jesse dan Anam kompak melirik ke aku. Sepertinya mereka tahu kalau aku itu kesal. Ya udah Bu, kita di depan saja. Enak malah kagak kedinginan, kata Jesse dengan nada menyindir mereka sambil ngebuka pintu dan duduk di depan. Dan sengaja kututup keras-keras pintu itu untuk menandakan ketidaksukaanku. Kesel lo ya Bu? Tanya Jesse di saat mobil sudah mulai berjalan. Ya iyalah, dikira dia ngomong sama yang seumuran dia kali. Bocah sekarang kenapa pada songong-songong ya? Jawabku yang masih agak sewot. Bukan ingin dianggap sok tahu atau gimana. Namun umurku dan mereka berdua terpaut hampir 10 tahunan. Ditambah lagi, kita baru ketemu hari itu dan akan bersama-sama selama beberapa hari ke depan. Setidaknya ya tunjukkan kesopanan lah dan keramahan yang dapat membuat suasana menjadi lebih nyaman. Tadi di terminal juga gue rada kesel sama yang rada agak gemuk itu, celetuk si Jesse. Aku dan dia ngobrol sepanjang perjalanan, ketawa ketiwi melupakan kekesalan yang ada di hati. Sampai akhirnya kami sampai di sebuah rumah yang dibilang base camp oleh Denny dan Andri. Di rumah itu kami disambut oleh suami istri yang sudah berumur, yang sampai saat ini, walaupun aku merindukan mereka, aku tak tahu siapa nama mereka. Kami memanggil mereka emak dan abah. Setelah menaruh barang-barang kami, aku, Jesse, Rikat, dan Pai
mengikuti emak ke warung. Sedang yang lain sibuk sendiri. Rumah yang dijadikan base camp itu tidak terlalu besar, tapi rapi dan tertata dengan apik. Ada warung kecil untuk menyantap gorengan dan ada langgar kecil dalam satu halaman yang sama. Jadi para pendaki tak perlu repot untuk mencari tempat lain. Aku dan Jessie membawa gorengan yang kami goreng di warung emak ke teras rumah untuk disantap bersama. Sedangkan Richard dan Pai membawa minuman. "Wih, enak nih," kata Anam yang sedang berjalan bersama Oki. "Kalian dari mana?" tanyaku kepada mereka berdua. "Abis sholat subuh, Mbak," jawab si Anam. "Keren loh, Mbak," timpal si Oki. "Kita sholat bertiga, tapi yang ngaminin banyak," lanjutnya dengan sumringah seperti orang yang baru dapat pacar. "Maksudnya?" tanya si Pai, diiringi muka bingung kami yang memiliki pertanyaan yang sama. "Pokoknya keren dah, nanti aja jelasinnya," jawab si Anam sambil mesam-mesem. Tanpa terasa matahari sudah terbit, dan kami pun bersiap melakukan pendakian. Sebelum pendakian dimulai, tak lupa kami berdoa mohon perlindungan dari Yang Kuasa, serta pamit pada emak dan abah. "Mak, kami pamit naik dulu ya. Nanti setelah turun kami kesini lagi." "Iya, Neng, hati-hatinya. Jangan lupa berdoa di jalan ya, biar lancar sampai turun lagi." Setelah cium tangan, kami pun beranjak meninggalkan rumah emak dan abah. Kira-kira pukul 8 atau 8.30 pagi. Saat kami memulai perjalanan, kami jalan berlahan sembari berbincang dengan menikmati pemandangan. Tak lupa bertegur sapa dengan para petani yang lalu lalang di jalur yang sama dengan kami. Sekitar 1 jam sudah kami berjalan, tapi kami masih di perkebunan warga. Ya maklumlah, jalur yang nanjak terus membuat paru-paru para penghisap si super kempas-kempis. Karena di sini tidak seramai perkebunan yang di bawah tadi, kami berniat beristirahat sebentar di sini. Namun sayup-sayup aku mendengar suara perempuan menangis dari kejauhan. Tanpa berniat mencari sumber suara, kusenggol Anam dengan memberikan isyarat lanjut, dan sepertinya dia paham maksudku. "Kita jalan lagi yuk, berhentinya di atas lagi saja," katanya. Ada yang nangis ya?" kata William tiba-tiba. "Angin kali, dah buruan lanjut," kata Richard berusaha mengalihkan. "Enggak ah, suaranya dari sebelah kanan. Kiri deh," katanya sambil celingak-celinguk mencari sumber suara itu. "Bawel lo, dah buruan jalan," sahut si Richard setengah kesal. Ya elah nih bocah, alamat dah nih mah, batinku dengan firasat yang sudah tak enak. Padahal sebelum berangkat, Anam sudah bilang untuk tidak ngomong apa-apa kalau melihat atau mendengar sesuatu. Bahkan si Oki sempat bercanda, "Ntar saya bisikin ke Mas Anam." "Ke Mbak Nei aja Mas Oki," timbal Pai dan diiyakan Richard. Richard, Desi, Anam, Pai, dan Oki tahu kalau aku peka dengan hal-hal seperti itu. Bahkan terlalu peka, entah itu sebuah berkah atau sebuah masalah, aku juga tidak tahu. Yang jelas, beberapa dari mereka sudah menekankan padaku untuk tutup mulut kalau aku melihat orang dengan pakaian aneh atau mendengar apapun. Firasat tak enakku pun akhirnya menjadi kenyataan. Setelah William mencari sumber suara itu, hal yang tidak menyenangkan pun terjadi padaku. Memang dia tak langsung menunjukkan diri padaku, tapi dia mengikutiku sepanjang jalan. Terkadang sambil menangis, terkadang sambil berbicara dengan riangnya seperti orang yang sedang berbicara dengan temannya. Terkadang memberikan gambaran tentang hidupnya padaku, seperti sebuah slide film yang
terputus-putus. Fokusku benar-benar teralih, silih berganti karena si cantik ini. "Istirahat dulu dong," pintaku kepada teman-temanku. Aku benar-benar kelelahan, baik fisik dan mental. Aku ambil air minumku dan menggunakannya seperti orang tak minum seharian. Saat minum, mataku tertuju ke Jessie yang sedang asik makan coklat. Aku tutup botol airku sambil memperhatikan Jessie. Lalu ku senggol Anam yang berdiri di sebelahku sambil mengisyaratkan untuk lihat ke arah Jessie yang sedang duduk tidak jauh di depanku. Anam yang paham dengan isyaratku memerhatikan Jessie sebentar lalu bilang, "Jess, bagi dong coklatnya." "Nih," jawab Desi singkat, sembari memberikan sepotong coklat buat Anam dan juga memberikan sepotong padaku sambil tersenyum. Anam menoleh padaku sambil menggeleng kepala, menandakan dia ragu dengan apa yang dilihatnya pada Jessie. "Calanang," kataku sepelan mungkin, agar yang lain tak mendengar sembari tanganku memberi isyarat kalau anak kecil itu setinggi pinggulku. "Gak mungkin Mbak Ney," kata Anam sambil berbisik. Aku cuma mengangkat bahu sambil makan coklat yang diberikan Jessie dan duduk di sebelahnya. Entah mungkin karena masih penasaran atau bagaimana, Anam mencoba meminta coklat lagi ke Jessie. "Anam mau lagi?" tanya Jessie dengan gaya bicara seperti anak kecil, sembari memotek coklat yang dipegangnya, lalu menyuapkannya ke Anam. Anam yang kaget langsung melihat ke arahku sambil cengar-cengir. Saat akan melanjutkan perjalanan, Anam yang berdiri di belakangku bertanya padaku, "Kapan? Dari mana? Kok aku nggak ngeh ya?" "Dari kayu yang dipegang," jawabku singkat karena takut terdengar Oki dan Pei yang berjalan di depanku. Tanjakan demi tanjakan kami lalui. Perjalanan ini terasa lama sekali. Entah hanya aku yang merasa lama, atau memang karena jarak pos 1 sekarang jadi pos 2, yang memang sangat jauh dari starting point kami. Yang jelas, kami baru sampai di pos sekitar jam 11.30 siang. Cikuray via Bayongbong. Waktu itu belum ada pos pantau. Perubahan pos ini kemungkinan besar terjadi setelah ada pendaki yang hilang beberapa bulan setelah pendakian kami. Di pos ini kami bertemu dengan para pendaki lain yang sudah tiba terlebih dahulu. Setelah menegur para pemuda dari grup itu, aku duduk di luar gubuk pos. Selain karena di dalam terlalu penuh orang, aku pun terlalu lelah karena si cantik yang menemani perjalananku, walaupun dari jarak yang agak jauh. Setelah dirasa cukup, kami melanjutkan perjalanan. Medan yang semakin aduhai pun kami lewati. Dan seperti sebelumnya, fokusku pada trek pendakian ini silih berganti. "Mbak Jess, tunggu!" teriak Richard yang membuatku tersadar dari sled yang sedang diberikan si cantik. Kulihat Richard yang ada di depanku sedang berusaha menyusul Jessie yang setengah berlari di tanjakan. Richard tak tahu menau tentang anak kecil yang bersama Jessie, namun dia sangat yakin ada yang tidak beres dengan kekasih hatinya itu. Jessie bertubuh kurus dan kecil. Dia bisa mengangkat carrier 60 liter dengan isi full saja sudah amazing sekali. Apalagi ditambah dia baru beberapa hari sembuh dari patah kaki. Jadi melihat Jessie bisa setengah berlari di tanjakan membuat Richard semakin yakin ada yang tidak beres dengan Jessie. Namun dia tak berani mengutarakan apapun, hanya bisa berusaha mengimbangi langkah Jessie walaupun ngos-ngosan. "Ayo Ki, aku pegangin," kata Jessie kepada Oki. Saat itu kami melewati trek yang bagian tanahnya berjarak cukup tinggi.
sehingga harus setengah memanjat sembari ditarik oleh mereka yang sudah naik duluan. "Udah minggir, kayak kuat aja menggangin Mas Oki," celetuk Richard melihat Jessie aneh. "Aku kuat kok," ucap si Desi. "Udah aku saja," sembari menggeser Jessie ke samping dan membungkukkan badan untuk menarik tangan Oki. "Wadah!" teriak Oki kesakitan. Tanah yang dijadikan pijakan oleh si Oki blurukan menyebabkan dia tergelincir dan cedera pada pergelangan kakinya. Itu kalau dilihat oleh mata telanjang. "Gak apa-apa Mas?" tanya si Anam. "Gak Mas, cuma kayaknya tadi kaki saya ketekuk, jadi agak sakit." "Bisa naik gak Mas? Tak gendong sini," lanjut si Anam. "Wes, bentar, tak coba lagi naik sendiri," kata Oki sambil memutar-mutar engsel kakinya. "Ayo Bang Richard, coba lagi," kata si Oki ke Richard. "Ayo," jawab Richard bersiap-siap menarik Oki lagi. Saat Oki sedang mengambil ancang-ancang untuk naik, kulihat anak kecil itu ingin menarik lagi kaki Oki. "Mas Oki," panggilku sebelum Oki naik sambil melotot dan menggeleng pelan ke arah anak kecil itu. "Kenapa Mbak?" tanyanya sambil menengok. "Gak jadi," jawabku. Setelah Oki naik, aku pun naik dan terakhir Anam. Kami duduk sebentar untuk melihat keadaan kaki Oki. Setelah memastikan semuanya aman, kami pun melanjutkan perjalanan. Semakin mendekat pos 2, sekarang menjadi pos 3 sepertinya. Semakin hilang fokusku. Kepalaku semakin berat, ditambah lagi seleksi cantik yang semakin membuatku tambah ingin menangis. Oki, Anam, dan bahkan Pei yang saat itu tak berani melihat mukaku, sampai menyanyikan hampir 1 jilid lagu-lagu kemerdekaan agar aku tetap semangat. Mulai dari Satu Nusa Satu Bangsa sampai Indonesia Raya, mereka nyanyikan dengan lantang bak paduan suara saat 17 Agustus di Istana Negara. Namun sayangnya aku sudah tidak sanggup lagi. Akhirnya memutuskan untuk membuat tenda darurat di pos 2. Dan cerita ini pun bersambung dulu sampai di sini. Dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah menceritakan cerita ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.